Ya, Tuhan itu maha terang, sehingga untuk melihat keberadaannya kita nggak butuh lampu lagi. Dia sudah jelas dengan dirinya sendiri. Tuhan tidak bersembunyi di dalam ruang tertentu. Tuhan betul-betul seperti matahari, bahkan lebih terang dari matahari. Artinya bisa dilihat. Yang jadi masalah adalah kenapa banyak manusia yang tidak mampu menyaksikan kenyataannya. Itu dikarenakan manusialah yang dibatasi oleh berbagai macam pembatas yang dia ciptakan sendiri. Pembatas-pembatasan inilah yang membuat manusia tidak mampu melihat, menyaksikan, ataupun mengalami Tuhan. Maka jika manusia ingin berjumpa dengan Tuhan, hancurkan semua pembatasnya. Yes. Halo sahabat-sahabat dimanapun berada, kembali bersama aku, salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Sahabat-sahabat, pada kesempatan saat ini saya bersama salah satu sahabat dan saudara kita juga. Kalau di dunia spiritual di Indonesia, beliau sudah cukup terkenal ya. Di belakang itu sahabat-sahabat bisa melihat fotonya ya. Ini adalah lukisan. Beliau adalah Yang Wildo. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang, mendapatkan hikmat, mendapatkan pemahaman-pemahaman makrifat tentang hal-hal bersifat spiritualitas. Terkait juga dengan agama yang ini sangat penting untuk kita pahami bersama, kiranya menjadi barokah ya, menjadi berkat buat siapapun yang menyimak video ini ya. Rahayu yang betul. Salam. Salam satu hati. Satu hati, satu jiwa, satu spirit. Bagaimana kabarnya Yang itu? Selalu baik. Selalu baik ya. Oke, yang kita mungkin tanpa mau basa-basi ya. Saya juga orang yang suka ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling. Yang Wildo juga saya tahu. Saya kenal Yang Wildo sekitar tahun 2014-2015 dulu di Bali, 2015 ya. Dan sekarang kita bisa jumpa lagi di sini. Bagaimana yang tentang pemahaman yang perlu disampaikan kepada semua saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia ini terkait tentang agama ya. Ini kan penting banget karena pemahaman agama selama ini kan menjadi runyam nggak karu-karuan ya. Ya, sangat penting. Agama itu sangat penting sekali. Ya, orang seringkali menganggap agama. Seringkali menganggap agama dengan apa? Dengan anggapan yang hampir semua orang sama ya. Seolah-olah agama itu nggak perlu gitu kan? Iya iya. Ada yang merasa perlu, ada yang bilang tidak perlu. Karena banyak mereka yang tidak paham pengertian agama yang sebenarnya. Ya. Agama yang sebenarnya adalah merupakan tuntunan pertama, tuntunan awal yang diterima oleh anak manusia dari orang tuanya. Setiap orang tua pasti tidak ingin anak-anaknya celaka. Setiap orang tua pasti memberikan bimbingan awal pada anak-anaknya mulai bayi. Ya. Siapapun orang tuanya, ya. Jadi disinilah agama sebetulnya. Dia merupakan tuntunan awal. Nah, kalau kita mampu melihat agama sebagai tuntunan awal, maka semua manusia telah menerima agama itu. Semua manusia. Semua manusia, karena ketika manusia mendapatkan bimbingan awal, itulah agama. Jika manusia tidak pernah sama sekali mendapatkan bimbingan awal, maka dia tidak akan pernah menjadi manusia. Bahkan tidak akan pernah mampu berdiri tegak. Yang membuat dia mampu berdiri tegak karena orang tuanya. Yang membuat dia bisa berbahasa, berkata dan lain sebagainya adalah orang tuanya. Enggak peduli orang tuanya itu ateis atau tidak, beragama Islam atau bukan. Apa yang menjadi keyakinan orang tuanya akan menjadi keyakinan anaknya. Itulah agama. Oleh karena itu, agama merupakan tuntunan awal yang diberikan orang tuanya kepada anak-anaknya. Sehingga
yang disebut agama ini sangat terbatas dan terbungkus, disesuaikan dengan kapasitas dan kecerdasan anak-anak. Oh iya iya iya. Jadi agama ini memang sangat terbatas karena penerimanya anak-anak. Anak-anak. Dia merupakan tuntunan Allah. Nah, kemudian untuk level berikutnya yang setelah anak-anak ini dituntun agama, kemudian apa langkah berikutnya yang harus di karena yang ditanamkan kepada anak-anak itu baru pengetahuan-pengetahuan yang bersifat konsepsional. Intelektual saja ya. Ya, konsepsional. Konsepsional. Bahkan itu sangat apa? Semuanya bisa disebut dogma, mitos. Dogma. Selama manusia belum bisa membuktikan kebenarannya, maka itu dogma. Ya. Termasuk sampai saat ini pun orang belum bisa membuktikan kebenaran adanya Tuhan, itu juga masih dogma. Iya, iya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu bisa kita alami. Bisa kita saksikan, bukan hanya kita mendengarkan namanya. Gitu. Nah, kalau kita mampu memahami keseluruhan, ini yang disebut dengan spiritualitas. Jadi agama menjadi sebuah tuntunan awal. Ya. Tapi kalau sudah memahami secara keseluruhan, baru itu yang disebut sebagai spiritualitas. Ya, tolong diperjelas Eyang. Spiritualitas adalah merupakan puncak. Ya. Puncak di mana kita mengetahui kebenaran apa adanya. Ya. Dia mengenal alam, mengenal kenyataan apa adanya. Bukan lagi berdasarkan tuntunan-tuntunan pengetahuan yang diperoleh oleh pikiran. Orang di tingkat spiritualitas tidak lagi bergantung pada pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh oleh pikiran, termasuk pemahaman apapun, pemahaman tentang Tuhan, pemahaman tentang diri kita, semua pemahaman ini harus dihancurkan. Ya, ya. Kita mencoba untuk memahami kenyataan apa adanya, bukan berdasarkan pikiran, pengetahuan, pemahaman yang semuanya kita peroleh lewat katanya lewat pengetahuan, lewat buku-buku yang kita baca. Iya betul ya. Iya betul ya yang. Jadi buku, kitab suci apapun itu kan cerita tentang. Itu kan baru pernyataan-pernyataan. Iya betul sih. Pernyataan-pernyataan saja. Harusnya kita mengalami kenyataan. Iya. Kenyataan yang penting. Kalau ada pernyataan yang mengatakan api itu panas, ya kita harus sampai menyentuh panasnya api. Iya betul. Jadi kalau orang bilang Tuhan Maha Baik, harus benar-benar mengalami ya. Mengalami Tuhan. Harus mengalami Tuhan. Tuhan bisa ditemui, bisa dijumpai. Nah, apa yang selama ini coba gini, mohon bantuan penjabarannya yang apa yang selama ini menghalangi orang kebanyakan, terutama kaum agamawan atau orang yang masih bersifat konseptual itu, sehingga tidak menjumpai Tuhan? Apa ini penyebabnya? Mereka beranggapan dengan pikiran bisa berjumpa dengan Tuhan. Sama sekali pikiran tidak akan mampu menjumpai Tuhan. Ini bagus sekali. Ini kunci utama ya, yang. Iya. Coba diulangi lagi ya. Sama sekali pikiran tidak bisa menjumpai Tuhan. Ya. Begitu pula ilmu filsafat, bukan ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Iya. Filsafat hanya mampu merapikan cara berpikir kita, agar kita mampu berpikir secara sistematik, logis, dan ilmiah. Filsafat nggak bisa kita gunakan untuk menemui Tuhan. Yang bisa menemukan Tuhan, yang bisa mengantarkan kita menemui Tuhan, hanya kesadaran tertinggi kita. Kesadaran tertinggi kita, bukan pikiran, bukan filsafat, bukan ilmu pengetahuan sains, bukan panca indera, tapi kesadaran tertinggi. Itulah yang dialami oleh Rasulullah, Nabi Muhammad, Yesus Kristus, Buddha itu ya. Iya. Kesadaran, tapi ingat, kesadaran bukan puncak. Kesadaran bukan puncak. Iya. Kesadaran itu hanya anak tangga. Iya. Dari mulai kesadaran terendah sampai tertinggi. Iya. Jadi kesadaran itu bukan puncak.
kesadaran itu bukan segalanya. Dia hanyalah tangga yang mengantarkan kita ke puncak yang sebenarnya, yang disebut dengan kenyataan. Kenyataan, kasunyatan itu ya. Kasunyatan. Dan kita mencoba untuk melihat kenyataan apa adanya. Tanpa memberi judge, tanpa memberi nilai, tanpa prasangka. Pemahaman. Oh iya. Namun kenyataan itu tidak mudah dilihat. Karena yang disebut kenyataan itu kekal. Sedangkan yang kamu lihat, yang mampu kita lihat itu fana. Berubah-ubah. Itu yang disebut fana ya. Berubah-berubah ya. Yang berubah-ubah. Yang berubah-ubah ini yang disebut dengan kejadian. Kejadian. Ya, kalau dalam di Kristen ada kitab kejadian, itu apa maksudnya? Iya. Iya betul, itu kenyataannya. Apa? Itu peristiwa yang berubah-ubah tadi ya. Iya, kejadian. Bahkan ketika Tuhan yang dilakukan Tuhan pun juga masih terbatas pada kejadian. Seperti kun fayakun, jadi maka terjadilah. Itu kan masih di wilayah kejadian, bukan kenyataan. Itu apa itu bisa yang disebut sebagai itulah dimensi ruang dan waktu yang fana itu ya. Iya. Kejadian itu hanya berada di dimensi fana ya. Iya, dimensi fana. Bukan. Tapi dia bisa disebut juga kita bisa menyebutnya realitas eksternal. Realitas eksternal. Kenyataan yang di luar. Kenyataan yang di luar, kenyataan yang menampakkan diri. Dan bukan kenyataan. Dan itu bukan kenyataan. Hanya terpaksa kita menyebutnya seperti itu. Karena Tuhan seringkali Tuhan dalam kitab suci Quran misalnya mengatakan, kemanapun kamu melihat, yang kamu lihat adalah wajah. Oh yes, betul sekali. Wajah itu kan berarti yang bisa dilihat. Iya. Yang nampak. Jadi dalam segala sesuatu sebenarnya God atau Tuhan atau Allah itu hadir begitu ya. Hadir. Dia hadir dalam semua penampakan, tapi yang nampak bukan Tuhan. Penampakannya saja. Iya, dia di balik penampakan itulah Tuhan ada. Oh iya. Kita jangan terjebak oleh penampakan. Di balik penampakan itulah Tuhan ada. Iya, betul. Artinya Tuhan itu meliputi semuanya. Dia berada di semuanya. Tidak terpisah-pisah, tidak terpecah-pecah. Hanya kesadaran manusia dalam memahami Tuhan ada di dalam dirinya yang tidak ada. Iya. Ini bagus yang. Saya jadi ingat kata-kata Yesus ini tertulis dalam kitab Injil juga. Yesus berkata bahwa dia mendoakan murid-muridnya supaya suatu saat pengikutnya itu bisa memiliki kesadaran bahwa Allah ada di dalam diri murid-muridnya dan mencapai sebuah kesempurnaan. Nanti kesadaran begini, Allah menjadi semua di dalam semua. Ini seperti yang tadi yang Wildo sampaikan, persis. Cuman narasinya, pilihan katanya beda, tapi saya menangkap esensinya sama persis ya. Jadi Allah di dalam segala sesuatu, persis kata-kata Yesus. Ada Tuhan. Cuma kesadaran akan Tuhan ada di dalam belum ada. Karena saat itu manusia masih sadar sebagai egonya. Setiap manusia sadar sebagai pikiran. Sebagai pikiran. Padahal pikiran itu bukan diri sejati. Bukan, pikiran hanya Allah. Sarana yang bisa mengantarkan kita dari gelapnya tubuh ke terangnya intelektual. Keren ini. Coba ini penting diulang lagi ya. Jadi pikiran hanya sarana yang bisa mengantarkan kita dari gelapnya daging ya, ke terangnya intelektual. Tapi terangnya intelektual sama sekali tidak bisa mengantarkan kita kepada terangnya Tuhan. Terangnya intelektual sama sekali tidak mampu mengantar kita ke terangnya Tuhan. Keterangnya Tuhan. Iya, keterangnya Tuhan. Karena hanya terangnya kesadaran itu yang bisa mengantarkan kita ke sana. Iya. Jadi kuncinya di kesadaran. Kesadaran ini consciousness ya, yang consciousness ya. Nah, tapi kesadaran ini bukan kenyataan. Karena dalam kesadaran masih ada perubahan. Kesadaran bukan kenyataan. Bukan kenyataan. Karena di dalam kesadaran masih ada perubahan. Masih ada step. Mulai dari kesadaran terendah sampai tertinggi. Ada step. Iya. Dan itu bukan kenyataan.
Orang-orang Buddha seringkali menganggap puncak tertinggi itu kesadaran. Bukan. Bahkan orang-orang Jawa, orang-orang kejawen juga beranggapan kesadaran itu tertinggi. Seringkali mereka menganggap roso. Iya, mereka sebut roso. Ya. Itu masih berubah-berubah roso. Masih ya? Yang namanya roso masih berubah-berubah. Ya. Roso itu ranahnya di mana ya? Artinya dia nggak jauh beda dengan pikiran. Oh iya. Apa yang aku pikirkan akan aku lakukan. Pikiran dan rasa itu terkait. Kalau pikiran itu ibaratnya dalam diri kita tuh ada berbagai macam pikiran. Ada pikiran verbal, pikiran visual, pikiran sensual. Nah, roso itu kan kepikirannya ke sensual. Iya. Ada sensasi rasa, iya betul. Tapi seringkali dipahami rasa itu puncak. Kalau sebagai metafor, rasa itu puncak. Sebagai metafor ya, sebagai metafora ya. Ya, rasa itu puncak. Artinya seperti kita metaforkan, selama ini orang baru tahu durian dari namanya. Kan gitu ya? Iya. Kalau belum sampai ke tingkat rasanya berarti kan belum puncak. Iya. Maka kalau sudah makan durian sampai dimakan sendiri dengan lidah dan mulutnya, merasa sudah mencapai puncak. Puncaknya ke sana. Padahal, tapi itu kan hanya sebagai metafor. Rasa itu sebagai kita simbolkan sebagai puncaknya pencapaian. Sebagai metafor, bukan dalam kenyataan. Dalam kenyataan rasa itu bukan puncak. Ini banyak orang terjebak di sini. Iya. Dalam kenyataan rasa bukan puncak. Bukan puncak. Puncaknya apa kemudian? Dia nggak bisa disebut rasa, nggak bisa disebut apa-apa. Bahkan tidak bisa disebut apa-apa. Itukah yang dalam istilah Jawa disebut sebagai tan keno kinoyo ngopo? Iya. Iya, betul ya. Iya. Iya. Yang tak atau kalau dalam istilah terdeskripsikan. Iya, tak terdeskripsikan ya. Oh iya betul. Jadi, ya betul, ya, benar sekali. Kayak Yesus. Ya, kita semua ini boleh dibilang wajahnya Tuhan, wujudnya Tuhan. Yes, betul Tuhan. sekali. Maka kalau dia cuma kekentalannya yang berbeda-beda. Ya, mungkin kesadaran Tuhan yang ada di tiap-tiap manusia sedikit bahkan sama sekali hilang. Hilangnya karena ego lebih banyak menguasai. Tuhan tidak akan berdiam bersama ego. Tuhan tidak akan berdiam bersama ego dan ke nafsu. Selama masih ada ego dalam diri kita, Tuhan tidak akan pernah di sana. Ya. Selama masih ada ego dalam diri kita, oh iya. Sedangkan banyak sekali konsep-konsep atau dogma-dogma yang disebut sebagai dogma-dogma agama itu hasil dari ego ya. Maka jadinya bisa dibilang Tuhan-Tuhannya Tuhan konsep atau Tuhan hasil halusinasi aja ya. Iya, karena yang disebut manusia ini sebetulnya ilusi. Jadi, begini ya. Manusia itu sebenarnya substansinya apa ya? Dia sama sekali tidak punya substansi. Tidak punya substansi. Dia hanya sebuah ciptaan. Iya. Ciptaan dari kecerdasan intelektual kita. Karena diri kita yang sebenarnya, makanya kenapa Tuhan kok menganjurkan untuk memberitahukan pada kita, memerintahkan pada kita untuk mencarilah dirimu yang sebenarnya. Karena Tuhan hanya ada di dalam diri kita yang sebenarnya. Tuhan hanya ada di dalam diri kita yang sebenarnya. Harus digarisbawahi, diri kita yang sebenarnya. Sedangkan ego ini bukan diri kita yang sebenarnya. Bahkan yang mengaku sebagai manusia itu bukan diri kita yang sebenarnya. Pikiran kita bukan diri kita yang sebenarnya. Kepala kita, tangan kita, jasad kita bukan diri kita yang sebenarnya. Kalau tangan, daging itu bagian dari kenyataan. Tapi yang namanya pikiran itu menghasilkan konsep itu nggak ada. Oh iya. Kalau tangan, dagingnya ada. Kenyataannya ada wujud materinya ya. Iya, ada materinya. Materi itu kekal.
kekal meskipun bentuk-bentuknya bisa berubah-berubah ya. Iya. Dari padi sekarang jadi daging. Kekal ya, mungkin sampai ke tingkat mekanika kuantum, partikel, gelombang, partikel, gelombang, partikel. Oh iya iya iya. Iya iya, gitu. berubah-berubah dia. Iya. Tetapi kekal, tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Iya, dia ada terus. Cuma Ada terus. nanti ada berubah. Iya iya. Keren. Nah, yang berubah-ubah ini bukan kenyataan. Apa ya? Yang bisa diistilahkan apa ya? Berubah-berubah ini seperti eksidensi atau apa ya? Bukan. Karena begini. Dalam logika ontologis, perubahan itu sendiri sudah menunjukkan ada yang tidak berubah. Karena perubahan tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya yang tidak berubah. Tidak berubah. Oh, iya. Dan yang tidak berubah ini tidak bisa dicapai oleh ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan hanya dibatasi pada yang empirik. Bahkan rasionalitas juga nggak mampu. Semua perubahan membutuhkan adanya yang tidak berubah. Setiap putaran pasti ada pusatnya yang tidak berputar. Iya. Pusat yang tidak berputar inilah yang disebut kenyataan. Iya, cuman panca indera manusia selalu menangkap yang berputar itu semua ya. Iya, yang ditangkap berubah. sehingga disangkanya yang dianggap kenyataan adalah yang berputar, yang kelihatan, yang selalu berubah ya. Bahkan sampai-sampai mengatakan bahwa tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri. Iya. Itu seperti sebuah pernyataan keputusasaan ya. Tidak ada kemampuan terbatas. Kan hanya sebatas Iya. itu. Iya. Tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri. Ya. Padahal itu hanya sebuah kalimat yang semu ya. Semu. Karena sejatinya ada. Cara berpikirnya belum total. Iya. Kecerdasannya masih mentah. Belum nyampe ya. Data-datanya kurang, miskin akan data. Data-data itu harusnya bukan hanya verbal, tapi juga harus visual, sensual. Iya. Kemudian juga harus ada pengalaman. Nah, pengalaman ini memang yang banyak membuat orang membuat orang jadi berbeda-beda pemahaman karena membaca dari buku, dari kitab, dari katanya, dari cerita orang, tapi tidak pernah mengalami sendiri. Tadi seperti ilustrasi yang sampaikan di awal, bahwa api panas. Banyak anak kecil bisa mengatakan api panas, tapi sebelum mereka memegang dan mengalami sendiri, itu hanya menjadi sebuah hayalan. Dan ketika semua orang menyentuh api itu panas, dan pengalaman itu kan sama. Iya. Semua orang akan mengatakan hal yang sama. Iya. Ketika dia mengalami kenyataan itu. Meskipun orang Inggris nyebutnya hot, orang Indonesia panas. Iya. Ditulis beda, disuarakan beda, tapi rasanya sama. Iya. Kemudian apa ini saran atau nasihat yang perlu sampaikan kepada para saudara dan saudari kita, khususnya di Indonesia ya? Ya, kalau kita betul-betul ingin mencari kedamaian, entah itu kedamaian dalam diri maupun kedamaian dalam sosial, maka jangan berhenti untuk mencari yang sebenarnya. Mencari yang ada ungkapan begini ya, Tuhan atau Sang Maha tak terbatas, Sang Maha tidak dapat diungkapkan, itu sebenarnya kan dia sudah ada dan nyata. Apakah dia perlu dicari atau disadari?
hakikatnya. Kalau dicari itu kan kesannya kadang orang mencarinya mungkin ke Roma, ke Arab, perginya ke gua-gua, bertapa. Ya, kita bisa menyebutnya mencari, karena kata-kata mencari itu kan yang disebut ruang-ruang itu kan macam-macam, ya kan? Iya, iya. Wong yang namanya pulsa itu pun juga ada ruangnya. Bahkan tempat kita menyimpan folder itu juga Iya, ternyata iya, ada iya. ukurannya. Iya, benar, iya. Iya kan? Iya. Ada ruang untuk menyimpan folder, menyimpan Itu sampah. punya kapasitas ya Iya, kan? iya. Ini berapa giga, ini berapa kan ada kapasitas. Nggak Iya, bisa iya. seenaknya. Iya, iya. Jadi sampai ke ruang kecil pun ada ukurannya. Jadi seolah-olah di sana ada jarak. Iya, iya. Maka ada searching, ada mencari. Iya. Iya, iya. Selama kesadaran kita masih dibatasi oleh daging, berarti kita harus mencari. Kecuali kalau kesadaran kita udah semesta. Sudah kebuka, ya. Sudah semesta. Sudah semesta. Kesadaran kita masih sebatas daging. Bagaimana kita mengatakan Tuhan ada di dalam diri? Tuhan itu meliputi semuanya. Meliputi segala sesuatu. Ya. Kalau kemampuan kita untuk sadar sampai pada tingkat kesadaran semesta, artinya kesadaran kita sudah sama dengan semesta. Sehingga kita mampu meliputi semuanya. Kesadaran kita mampu meliputi semuanya. Ya. Ketika sudah mencapai itu, tidak lagi mencari, tapi merasakan dalam segala sesuatu ya. Tapi ketika masih sebatas daging, bahasanya memang kita harus mencari ya. Mencari. Dan bahkan Tuhan itu selalu mengambil wujud. Selalu mengambil Iya, wujud. Ada wujud yang bersih. Karena Tuhan juga mencoba untuk tampil dalam wujud yang dipercaya oleh orang. Seperti Yesus misalnya. Iya, iya. Karena Tuhan, ibaratnya Tuhan itu turun tanpa wujud, ngaku sebagai Tuhan, siapa yang bisa percaya? Dia akan tampil dalam sosok-sosok yang sangat dipercaya oleh dunia. Karena lewat sosok yang dipercaya, Tuhan akan memperkenalkan diri. Iya. Sosok-sosok yang tidak pernah berbohong, tidak pernah mengambil keuntungan dari semua kesempatan. Sosok yang suci. Nah, sosok yang suci inilah wajah yang sebenarnya dari Tuhan. Oleh karena itu nggak salah kalau mereka disebut Tuhan. Seperti Yesus, Muhammad, Buddha, Siwa, nggak salah kalau mereka disebut Tuhan. Karena mereka memang gambaran atau pernyataan, perwujudan dari Tuhan. Kita nggak perlu menyebut wajahnya, ya. Sama seperti kalau yang tanya, mana kopiku? Kan bukan gelasnya yang tanyakan. Iya, iya. Tapi ketika yang tanya, mana kopiku? Sudah ada gelasnya. Iya, betul. Ketika yang bertanya, mana Tuhanku? Berarti sudah dengan wujudnya. Sudah ada wujudnya. Ini logika tuh harus main. Iya, itu bagus sekali tadi ilustrasi itu ya. Kopi tidak dikasih biji kopi, tapi sudah ada airnya, sudah ada campuran, kalau pakai manis ada campuran gulanya, sudah diwadahi gelas ya. Gelas itu wujudnya. Gelas itu ada wadahnya. Kopi itu isinya. Nah, jadi kalau kita ingin mencari kopi ya cari wadahnya. Iya. Karena kopi nggak bakal datang tanpa wadah. Nah, betul. Jadi Tuhan sudah ada dalam wadahnya di semesta ini. Sudah. Dan pada saat kita minum kopi yang kita pegang wadahnya, tapi yang masuk mulut kopinya. Iya. Jadi nggak ada kultus di sini kan? Iya, betul. Nggak ada kultus. Bukan gelasnya yang masuk dalam mulut. Yang terjadi orang sebagian ya, banyak ya, sahabat-sahabat, saudara-saudari kita yang beragama kadang gelasnya yang dikultuskan ya. Wadahnya, nabinya dipuja-puja. Sampai Kristen mengatakan satu-satunya wadah adalah Yesus. Seolah-olah yang lain nggak bisa ditempati kopi. Betul. Padahal Yesus sendiri mengatakan murid-muridnya akan menjadi sama dengan Dia. Bahkan jika sudah tamat akan menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dilakukan Yesus. Tapi hari ini orang sudah begitu mengkultuskan Yesusnya. Iya, betul. Mengkultuskan dia nggak salah, tapi yang salah itu mengatakan dia satu-satunya. Iya.
Yang salah cuma mengatakan dia satu-satunya Tuhan. Sehingga itu secara tidak langsung juga merendahkan harkat dan martabat diri kita sendiri. Ya. Kita dianggap tidak bisa mencapai kesadaran seperti yang dicapai oleh Yesus, oleh Nabi Muhammad, oleh Buddha. Orang begitu mengkultuskan Buddha satu-satunya jalan. Nabi Muhammad satu-satunya jalan. Yesus satu-satunya jalan. Itu jadi kan kita meremehkan diri kita sendiri. Betul begitu ya, yang untuk sementara seperti Yesus, Muhammad, Buddha, mereka setiap zaman hanya ada satu penghubung. Setiap orang bisa saja menghubungi lewat dirinya, tapi bagaimana caranya? Jalan satu-satunya ya harus mencari penghubung. Apakah kita tahu bahwa kita adalah dalam diri kita ada Dia? Manusia ini masih menjadi manusia, masih menjadi binatang, masih dalam kegelapan. masih menjadi binatang ya. Iya. Bahkan saya pernah dengar juga salah satu pernyataan yang di salah satu forum ada di YouTube juga kalau nggak salah itu. Bahkan yang mengatakan bahwa memang betul bahwa manusia bahkan bisa melakukan kejahatan yang lebih buas dari binatang yang paling buas sekalipun. Iya. Binatang tidak bisa melakukan kepada sesamanya. Binatang tidak akan membunuh sesamanya. Iya. Manusia mampu membunuh sesamanya. Iya. Mungkin membunuh sesamanya pun karena rebutan makanan seketika. Manusia bisa dengan direncanakan, disiksa, kemudian. Namanya manusia itu merupakan lebih jahat dari binatang sosok yang penuh dengan segala kemungkinan. Membangun tapi juga merusak. Nah, bagaimana hubungan antara Tuhan Sang Maha itu dengan manusia yang masih seperti binatang deh? Ini bagaimana anunya, statusnya ya? Kok bisa begitu ya? Kok bisa sampai ada manusia yang begitu jahat? Ini apakah terputus sama sekali dengan Tuhan yang Maha Kasih atau bagaimana? Ya, manusia yang terputus dengan Tuhan. Karena ada penghalang besar. Ya, penghalang besarnya ya kesadaran itu. Kesadaran yang sama sekali belum tercerahkan ya. Iya. Bentuknya aja manusia ya, bentuknya. Iya. Tapi kesadarannya jauh dari standar kemanusiaan ya. Iya. Sekalipun dia cerdas. Iya, sekalipun cerdas, bahkan secara pengakuan masyarakat bisa disebut jenius ya. Tapi orang cerdas pasti sebenarnya dekat dengan Tuhan. Orang cerdas pasti dekat dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Oh, akan bertemu dengan Tuhan. Iya, dengan kecerdasan dia akan. Nah, orang cerdas yang seperti ini jarang, karena manusia lebih banyak menggunakan kecerdasannya hanya untuk kedagingan, untuk mengikuti keinginan-keinginan dan ketakutan-ketakutannya. Keinginan-keinginan dan ketakutan-ketakutan. Iya, jadi selama ini kan yang menjadi tuan atau bosnya sebanyak orang itu kan keinginannya, Pak. Iya, keinginan dan ketakutan. Setiap hari kita kerja keras nyari uang, itu kan untuk mengikuti tuan kita, yaitu keinginan dan ketakutan. Takut besok nanti aku tidak bisa punya uang, akhirnya ngumpulin uang banyak. Takut nanti harga diriku dijatuhkan orang, akhirnya kita menyerang orang. Ya. Dan manusia hanya sibuk untuk memenuhi keinginan-keinginan itu. Iya. Itu yang membuat dia terhalang. Benar-benar terpenjara ya. Iya. Untuk menjumpai, jangankan menjumpai Tuhan, menjumpai dirinya sendiri pun tidak pernah terjadi. Iya. Ini bagus nih sahabat-sahabat. Jadi jangankan menjumpai Sang Tuhan, sedangkan menjumpai dirinya sendiri aja belum sanggup. Karena terperangkap dengan setiap hari melayani keinginan-keinginannya, mengejar segala sesuatu untuk menutupi ketakutan-ketakutannya. Iya.
tanpa sadar tiba-tiba sudah jadi tua, remaja, dewasa, tua sampai meninggal begitu ya. Banyak sekali orang begitu ya. Dan itu tidak disadari. Mereka nggak jauh beda dengan binatang karena hidupnya hanya cuma makan, minum, berak, beranak. Iya. Nah, ini kata-kata yang Wildo ini persis di Amsal Salomo, sahabat-sahabat ya. Jadi di kitab suci Kristen itu ada Amsal Salomo itu mengatakan manusia nggak ada bedanya dengan binatang, sama persis sudah. Lahir, besar, tua, makan, berak untuk memuaskan keinginan-keinginan, kemudian mati. Nanti turunannya gitu lagi seterusnya. Nggak ada bedanya dengan binatang. Ya. Apalagi yang perlu dipertajam ini supaya sahabat-sahabat bisa harus mendapatkan menyadari bahwa semua agama datang dari sumber yang sama. Semua agama datang dari sumber yang sama. Jadi nggak perlu kita bertengkar. Tidak perlu bertengkar ya. Pertengkaran hanya ada di ranah ego ya. Dan kemudian kita nggak perlu pindah agama. Nah, ini statement bagus. Sekali lagi ya, sahabat-sahabat, statement dari Yang Wildo, kita tidak perlu pindah agama. Ini fenomena ini sering kali, apalagi di sosial media, orang pindah kemudian saling menjelekkan agama lamanya, wah macam-macam. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana melakukan pendalaman terhadap agamanya. Yang kita yakini. Yes. Jadi orang pindah agama itu pasti karena belum dalam. Iya. Kristen pindah ke Islam karena Kristennya masih abal-abal. Iya. Islam pindah ke Kristen karena Islamnya abal-abal. Yang membuat orang pindah agama karena kebodohan. Wah, ini statement ini cukup ini keren. Orang pindah agama karena kebodohan, bukan karena pemahaman dan kesadaran. Iya. Bagaimana dia tahu bahwa agama yang diyakini halal, bahwa yang agama yang baru ini benar. Iya. Penjelajahannya terhadap agama yang diyakini belum sampai final. Apa yang dia ketahui? Iya. Iya, itu betul sekali yang selama saya sering melakukan debat lintas agama ya. 100% saya katakan bukan 99% tapi 100% teman-teman dengan segala hormat harus saya katakan juga seperti yang sampaikan tadi bahwa 100% teman-teman yang pernah saya wawancara yang pindah agama itu ternyata saya ketahui bahwa Kristen misalkan pindah Islam. Oh, ternyata dia Kristennya sama sekali nggak dalam. Islam juga gitu yang aku pindah Kristen. Ternyata Islam ketika dia jadi Islam sama sekali bukan sikap Islam yang sejati begitu. Kulit semua. Ya kayak apa yang mereka lakukan hanya pindah sekolah aja. Pindah sekolah. Dari SD sini ke SD yang lain. Iya betul. Mereka masih di SD semua. Nah, bagus nih. Pindah agama ilustrasinya sama dengan pindah SD. Pindah sekolah tapi levelnya masih SD. Paling banter SMP lah. Enggak, masih SD ya. Sekolah dasar. Agama itu sekolah dasar ya. Belum SMP, belum sekolah menengah. Kalau pindahnya tuh ke SMP ke SMA baru keren. Iya. Jadi SD pindah ke SD yang lain. Karena yang di SD ini nggak naik, sebelum nggak naik pindah ke SD yang lain gitu ya. Iya. Karena setiap agama juga punya level yang sama. Dari mulai SD sampai levelnya sama semua. Iya. Ini saya setuju Sati. Setiap agama memiliki level yang sama. Level dasar, pertama taman kanak-kanak, level dasar, level menengah, level atas, dan level makrifat yang terakhir. Yang menggunakan istilahnya manusia itu terbagi 4 level. Anak-anak, remaja, dewasa, tua. Kalau istilahnya yang sederhana gitu. Iya. Istilahnya agama kan syariat, tariqat, hakikat, makrifat. Iya. Setiap agama punya istilahnya. Yang agama diajarkan kepada manusia sesuai levelnya masing-masing. Sehingga agama yang diajarkan ini berbeda. Karena levelnya memang berbeda. Nah, perbedaan level ini yang kemudian disebut dengan syariat, tariqat, hakikat, makrifat. Iya. Ya. Oke, sahabat-sahabat, sekian perbincangan dan wejangan dari salah satu saudara kita. Ya, ini Yang Wildo ini salah satu pelaku spiritual, jadi benar-benar
sudah mengalami, mempelajari semua agama, sekaligus mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh logika maupun pikiran, tapi harus dengan kesadaran. Jadi terima kasih banyak Yang Wildo untuk waktunya. Ya, sama-sama. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Salam satu Tuhan, Nusantara Jaya. Semangat. Semangat. Ya, Tuhan itu maha terang, sehingga untuk melihat keberadaannya kita nggak butuh lampu lagi. Dia sudah jelas dengan dirinya sendiri. Tuhan tidak bersembunyi di dalam ruang tertentu. Tuhan betul-betul seperti matahari, bahkan lebih terang dari matahari. Artinya bisa dilihat. Yang jadi masalah adalah kenapa banyak manusia yang tidak mampu menyaksikan kenyataannya. Itu dikarenakan manusialah yang dibatasi oleh berbagai macam pembatas yang dia ciptakan sendiri. Pembatas-pembatasan inilah yang membuat manusia tidak mampu melihat, menyaksikan, ataupun mengalami Tuhan. Maka jika manusia ingin berjumpa dengan Tuhan, hancurkan semua pembatasnya. Yes.